pertama, kita goreng dulu bawang merah dan juga bawang putih sampai wangi dan juga sedikit layu. Langkah ini jangan di skip ya teman-teman, karena ini nanti yang membuat tahunya jadi lebih enak. Nah, ini bawangnya udah kecoklatan, udah wangi nih, udah cukup ya, dan ini kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya saya udah siapkan tahu kuning sebanyak 8 butir, ini udah saya cuci bersih. Lalu kita haluskan sampai halus ya. Nah, ini tahunya udah halus. Kita akan masukkan bawang merah dan juga bawang putih yang tadi kita goreng. Ini kalau minyaknya terlalu banyak tinggal dikurangi aja ya. Masukkan bawang daun yang udah diiris tipis, wortel yang udah diiris kotak-kotak kecil, dan juga sosis yang udah dipotong kecil-kecil juga. Lalu tambahkan 3 butir telur ayam. Dan masukkan juga bumbunya, ada garam, kaldu bubuk, merica, dan juga gula. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata, dan ini hampir aja lupa kita masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Ini gunanya agar nanti tahunya itu jadi lebih padat ya. Kita aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Lalu kita siapkan loyang yang udah diolisin minyak dan dialasin sama plastik biar nanti nggak lengket. Kita tuangkan aja semua tahunya dan kita ratakan. Lalu kita kasih telur puyuh di atasnya. Dan langsung saja ini mau saya kukus, kukusannya juga udah panas. Kita akan kukus tahunya selama 30 menit. Nah, dan setelah 30 menit, ini tahunya udah mateng. Kita angkat dan ini kita biarkan dingin dulu ya. Nah, setelah dingin, kita balik tahunya. Dan tinggal kita potong-potong aja tahunya. Lalu kita goreng tahunya di minyak yang udah panas. Karena ini tahunya udah mateng, di sini saya mau gorengnya sebentar aja. Tapi teman-teman kalau misalnya mau lebih kering lagi, tahunya boleh ya. Nah, ini segini udah cukup ya. Ini mau saya angkat dan kita tiriskan dulu. Nah, ini dia olahan tahu telur puyuhnya udah jadi. Langkah pertama kita bikin untuk kulitnya dulu. Di sini saya udah siapkan 80 gram tepung terigu, saya pakai segitiga biru. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Dan ini kita aduk-aduk dulu sampai semua bahannya tercampur rata. Baru kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Lalu aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Baru kita tambahkan kurang lebih 50 ml air. Kita tuangkannya sedikit-sedikit aja biar nanti nggak kelembekan. Kita tuangkan terus sampai nggak ada lagi tepung yang kering ya. Nah, biar cepat tercampur rata, ini mau saya ulenin aja pakai tangan. Kita ulenin terus sampai adonannya ini kalis ya dan tidak lengket di tangan. Nah, dan hasil akhirnya seperti ini ya. Adonannya itu lentur, tidak lengket di tangan juga. Bulat-bulatkan adonan dan ini mau saya istirahatkan paling cepatnya sekitar 2 jam ya. Kita simpan di dalam mangkok. Lalu kita kasih minyak. Kita kasih minyaknya sampai adonannya itu tertutup dengan minyak ya, biar enggak kering dan nanti adonannya itu lebih lentur. Kita angkat dulu bagian bawahnya biar enggak lengket ke mangkok ya. Dan ini kita sisihkan dulu. Sambil menunggu kita siapkan untuk isiannya. Di sini saya pakai 3 buah tahu. Kita haluskan dulu tahunya sampai benar-benar halus. Nah, ini tahunya udah halus, ini udah cukup. Saya mau menambahkan 1 mangkok daun bawang. Saya pakainya sengaja banyak banget ya teman-teman. Tambahkan juga sosis yang udah dipotong kecil-kecil. Di sini saya pakai 3 buah sosis ukuran kecil.
Tambahkan juga cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Ini kita haluskan dulu bumbunya. Tambahkan juga 4 butir telur ayam. Dan jangan lupa tambahkan juga bumbunya, ada kaldu bubuk, garam, merica, dan juga gula pasir. Lalu ini kita aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Nah, dan ini untuk isiannya udah siap. Ini kita sisihkan dulu dan kita siapkan untuk kulitnya. Sebelum kita pipihkan, ini kita kasih minyak dulu talenannya. Kasih yang banyak ya ke semua permukaannya biar nanti nggak lengket. Baru kita pipihkan adonannya. Dan karena saya nggak bisa pipihkannya kayak abang-abang martabak gitu, jadi saya pipihkannya pakai rolling pin aja. Nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting hasilnya sama-sama bagus. Nah, kita pipihkan terus sampai adonannya ini tipis ya teman-teman. Tapi hati-hati jangan sampai bocor. Nah, segini aja udah cukup ya. Langsung saja ini mau saya pindahin ke teflon. Ini teflonnya dalam keadaan mati ya teman-teman, kompornya nggak saya nyalain dulu. Dan kalau bisa adonannya jangan sampai melipat seperti ini ya teman-teman. Nah, lanjut saja kita masukkan semua isiannya. Dan kita ratakan dulu semua isiannya biar rapih ya teman-teman saat dilipat nanti. Dan tinggal kita lipat-lipat aja kulit martabaknya. Dan kalau bisa jangan sampai ada yang bolong-bolong ya teman-teman, biar isiannya itu enggak keluar-keluar. Kita lipat sampai rapi. Nah, setelah dirasa rapi, baru kita nyalakan api kompornya. Di sini saya pakai api sedang aja. Kita tunggu minyaknya panas. Baru kita siram-siramkan minyaknya ke atas martabaknya biar kulitnya itu nanti mengeras ya dan mudah saat nanti dibalik. Hati-hati juga saat menyiram-nyiramkan minyaknya karena si kulit martabaknya ini rawan bocor ya teman-teman. Kita masak terus sampai martabak bagian bawahnya ini matang dan kecoklatan. Nah, baru ini kita balik. Dan hati-hati juga saat baliknya karena ini martabaknya lumayan berat ya teman-teman. Nah, dan karena saya pakai minyaknya ini terlalu banyak, jadi minyaknya tumpah-tumpah ya teman-teman. Kalau bisa dikurangin aja minyaknya, jangan terlalu banyak. Kita masak sampai mateng. Nah, setelah bawahnya mateng, tinggal bagian sekelilingnya ya teman-teman. Kita bolak-balik bagian pinggir-pinggirnya. Nah, setelah matang semua sisi, baru ini kita angkat dan kita pindahkan ke atas talenan. Dan dalam keadaan panas, ini martabaknya tinggal kita potong-potong aja kayak mang-mang martabak atau sesuai selera aja potongnya. Nah, ini terlihat banget ya teman-teman, martabak tahunya super duper tebal banget dan ini rasanya udah pasti enak banget. Teman-teman wajib coba ya, karena cara bikinnya juga sangat mudah ya teman-teman.